Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum yang keempat. Yang keempat yaitu tentang routing dinamik. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik. Dan yang kedua adalah mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari dinamik routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Jadi intinya tabel routingnya akan disusun secara otomatis dari perubahan jaringan yang ada. Macam-macam dari routing dinamik ada RIP, Routing Information Protocol, ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF, Open Shortest Path First, IGRP, Enhanced Internet Gateway Routing Protocol, dan BGP, Border Gateway Protocol. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan salah satu protokol dinamik, yaitu RIP, menggunakan versi 2. RIP versi 2 ini bersifat classless routing protocol ya. Sedangkan RIP versi 1 classful. Karena kita menggunakan subnetting lebih kecil daripada /24, maka kita menggunakan classless routing protocol. Menggunakan RIP versi 2 karena RIP versi 1 tidak mendukung JIDR. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang kita buat sebelumnya menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi secara topologi sama dengan percobaan sebelumnya yaitu routing statik. Namun nanti kita akan rubah konsep pembuatan tabel routingnya menjadi dinamik. Langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Ini kita setting IP-nya router ya, seperti sebelumnya kita setting interface-nya. Ini contohnya untuk gateway ke arah PC1. Ini gateway PC2 dan seterusnya ya. Serial ke 0 arah router 2, serial 3 arah router 1 dan seterusnya. Settingannya sama persis dengan routing statik ya. Cuma nanti penentuan tabel routingnya saja yang berbeda. Kita lanjutkan. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Untuk router 1 ya. Jadi yang kita tambahkan di RIP ini adalah tangan-tangannya dari router tersebut. Jadi tangannya itu menuju ke network mana saja ya. Itu yang kita isikan. Kita mulai dari router 1. Kita pastikan static routingnya kosong ya, RIP-nya. RIP yang kita tambahkan adalah tangan dari router 1. Yaitu pertama adalah 12.0.0.0 ya. Sebenarnya kalau mengisinya sendiri sih kita isi 12.12.12.0, tapi nanti akan berubah sendiri menjadi 12.0.0. Terus tangannya dari router 1 adalah 13.13.13.0, nanti otomatis menjadi 13.0.0.0. Terus berikutnya adalah 192.168.1.0 ya. Ini ada dan 192.168.164. Nanti otomatis menjadi seperti ini. Jadi kosong. Jadi ini kelas full. Defaultnya adalah kelas full. Apapun yang diisi nanti akan berubah menjadi kelas full tabel routingnya.
Oke, kita lanjutkan untuk router 2 ya. Router 2 seperti router 1, pastikan static routingnya kosong. Di RIP-nya kita isi. Network yang berhubungan dengan router 2 adalah 12.0.0 sama 23.0.0. Dan yang menuju ke WC 3 yaitu 192.168.10. Kita ke router 3, pastikan static routingnya kosong. Tabel RIP-nya, karena router 3 ini terhubung 4 network, kita isikan, yaitu menuju ke router 1 13.0.0, menuju router 2 23.0.0, menuju server 1 33.0.0, dan menuju server 2 43.0.0. Sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi network RIP ya, network RIP. Kita lanjutkan tahap ketiga ya, langkah ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada CLI tab CLI ya, setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu no auto summary dan version 2. Ini setiap routernya kita tambahkan perintah ini. Kita ke router 1, CLI, jadi kita tambahkan no auto rise, terus version 2. Untuk berubah versi RIP-nya ada versi 2. Oke. Kita menuju router 2, kita sama tambahkan perintah di CLI-nya no auto summarize sama version 2. Oke. Yang ketiga juga router ketiga, CLI no auto rise. Oke. Version 2. Oke. Kita lanjutkan. Sini sudah selesai. Sekarang langkah keempat. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Jadi ini kita nge-save settingannya router tersebut, sehingga nanti ketika di reset dengan power cycle tetap tersimpan. Kita ke router 1, kita masuk config global setting save. Oke, sudah kita save. Untuk router 2, config setting global setting save. Dan yang ketiga, config global setting save. Sudah kita save semuanya. Lalu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device yang sudah kita simpan tersebut, maka tekan tombol power cycle device atau tekan shortcut Alt S ya. Ini tombol reset power cycle device. Kita coba restart ulang seluruh network kita. Konfigurasi network ini ada pertanyaan ya, kita jawab yes. Kita tunggu jaringannya sampai hidup, dimana tandanya nanti menjadi hijau semuanya. Kita tunggu dulu. Jadi sampai di sini kita telah selesai mengkonfigurasi dynamic routing RIP versi 2 ya. Sekarang tinggal pengetesan. Kita lanjutkan tahap berikutnya. Oh ini. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router ya. Show IP route pada CLI-nya. Nanti harusnya tampilan seperti ini. Desain ini yang penting adalah ada R-nya ini. R ini menandakan RIP ya. Apakah tabel routing RIP-nya sudah terisi. Kita masuk ke router 1 CLI, coba kita isi show IP route. Nah, ini R-nya sudah kelihatan ya. Oke.
Oke, di sini untuk menuju network 2323 itu berarti nah, kita di sini yang penting adalah menuju ke IP-nya server ya. Yaitu ini 33 melewati via router 3. Oke, sudah masuk. Menuju server 2 43430 ini via juga ini sudah oke. Terus berikutnya menuju ke PC3 ya, network PC3 ini melalui router 2 sudah masuk. Sudah masuk. Sekarang di router 2 kita masuk CLI. So IP route kita ingin melihat read yang ke arah server. Ini menuju server 1 melalui router 2 ya. Router 3 melalui router 3 ini. Terus ke arah server 2 melalui router 3 juga. Oke. Dan menuju PC1 dan PC2 melewati router 1 ya. Router 1. Oke. Sudah masuk. Berikutnya yaitu router 3. Kita show IP route. Kita lihat di sini menuju networknya PC1 dan PC2 melalui router 1 ya. Ini PC2 melalui router 1 dan PC3 melalui router 2. Oke, sudah komplit. Tabel routing RIP-nya sudah masuk semuanya. Berikutnya langkah yang ketujuh, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut ya. Dari PC1 ke PC2 lalu amati jalan PDU-nya. Ini seperti uji coba waktu static routing ya, static routing. Dari PC1 ke PC2 kita coba PC1 ke PC2 apakah sudah jalan. Kita simulasi. Pastikan edit filternya adalah XMP saja ya. Dari PC1 menuju PC2 kita coba PC1 menuju PC2 kita ulangi, reset PC1 menuju PC2. Oke, sudah berhasil. Sukses ya. Oke, kita delete. Berikutnya kita PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, PC1 ke PC3, harusnya linter router. Kita coba. Oke, sudah berhasil nyebrang. Kalau nggak berhasil gini, kita cek mungkin ada yang keliru. Sudah benar. Biasanya kita reset ulang. Ini kita coba lagi. Mungkin ARP-nya belum berjalan ya. Nah, sudah. Mungkin yang pertama itu tidak berhasil karena dia belum menemukan ARP-nya ya. Karena kita perlu reset sekali lagi. Ini sudah bisa balik. Oke. Terus berikutnya PC1 ke server 1. Kita
Kita coba PC1 ke server 1. Oke, kita cek apakah berhasil. Nggak berhasil, kita karena ini ARP yang pertama belum masuk ya, kita reset dulu, kita ulangi. Biasanya yang kedua berhasil. Set. Nah, ini karena RP-nya tadi belum masuk. Oke, sudah berhasil. Berikutnya adalah dari PC1 ke server 2. PC1 ke PC2. Oke, kita coba. Kalau nggak berhasil, kita coba reset. Sekali lagi kita coba. Oke. Sudah berhasil. Nah, kita bisa lanjutkan sampai terakhir ya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penulisan rutenya ya. Jadi kita kembali ke real time dan kita coba menelusuri seperti poin sebelumnya. Di sini saya mungkin berkepentingan ke arah server ya. Coba menelusuri ke arah server 1, server 2 sama ke PC3 mungkin ya. Kita coba ke server 1 dulu. Dari PC1 ke server, command prompt kita coba reset ke server 1. Oke, melewati router 1, gateway router 1, melewati router 3, baru ke server 1. Terus sekarang dari PC1 menuju ke server 2, 43, 43, 43, T1. Melewati router 1, gateway router 1, melewati router gateway 3, router 3 ya, ini baru ketemu server 2-nya. Dan kita coba sekarang ke PC3 ya. PC3. Reset PC3 itu IP-nya adalah 192.168.1.253. Oke, melewati router 1, melewati router 2 baru ketemu. Sampai di sini routing RIP-nya sudah berhasil. Jadi ini hampir sama dengan routing statiknya tadi ya. Semuanya sama. Jadi bisa merotekan. Cuma kelebihannya nanti jika jaringannya besar, routing dinamik ini lebih fleksibel dibanding routing statis. Karena routing statis kadang-kadang rawan keliru gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke 9. Buat skenario jalur routing 1 dan routing 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Misalnya interface serial router 3 ke arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-42 detik. Ya. Kita coba disable. Serialnya ya. Serialnya ini yang router 3 ini kita matikan sehingga jalurnya mati. Nah, ini sudah kelihatan merah ya. Kita tunggu sekitar 15 detik sampai 20 detik ya, supaya jalur routing dinamiknya otomatis berubah ya. Kalau routing statis ini kadang-kadang tidak bisa ya. Kalau kita tidak jeli membuat tabel routingnya, maka dia tidak akan bisa menemukan. Tapi untuk routing dinamis ini dia akan bisa mencari. Ini sekitar sudah 15-20 detik. Ya, kita coba buat simulasi ya, simulasi. Jadi tadi dari PC1 menuju ke server 1 itu defaultnya dia lewat router 1 ke router 3 dan ketemu ke server 1. Begitu juga ke server 2 tadi sebelumnya adalah routing dari PC1, router 2,
router 3 baru ke server 2. Kali ini karena ini putus dan ini routing dinamis, harusnya menuju server 1 sekarang dipindahkan. PC1 router 1 menuju router 2, router 2 menuju router 3 baru ke server 1. Untuk menuju server 2, PC1 router 2, router 1, router 2, router 3 baru server 2. Kita coba simulasi sekarang. Kita coba telusuri dari PC1, kita hapus dulu sini. Skenario-nya PC1 menuju ke server 1. Kita lihat arah jalannya sekarang. Apakah sudah dipindahkan? Ya, sudah berhasil dipindahkan ke router 2. Ke router 3. Bisa ke server 1. Balik lagi lewat router 2 ke router 1 baru ke PC1. Sudah berhasil. Kita coba sekarang ke server 2. Kita hapus skenario yang ada di sini. Kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke server 2. Apakah jalannya sudah dipindahkan? Router 1, router 2, router 3, server 2. Dia akan dikembalikan ke router 3, router 2, router 1, dan kembali ke asalnya yaitu PC1. Itulah kita telah mempelajari penggunaan routing dinamis, di mana salah satunya ketika ada perubahan network dia bisa belajar sendiri menemukan rute penggantinya, seperti itu. Demikian.